Pernahkah gigimu terasa ngilu ketika makan? Atau tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba gigi merasa sakit hingga sampai ke kepala? Jika pernah, ini disebabkan oleh gigi berlubang. Tapi sebaiknya gigi berlubang itu ditambal atau harus dicabut ya? Ingin tahu jawabannya? Tonton terus video ini sampai habis, agar informasi yang didapat utuh dan lengkap. Secara umum, gigi terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluar dari gigi merupakan lapisan terkeras yang disebut dengan nama email. Di dalamnya, terdapat lapisan yang berwarna kekuning-kuningan yang disebut sebagai dentin. Di dalam dentin, terdapat kumpulan saraf dan pembuluh darah yang disebut dengan nama pulpa. Jika lubang gigi baru pada lapisan email, biasanya belum menimbulkan keluhan apapun hingga banyak orang belum menyadari bahwa giginya telah berlubang. Kecuali kamu rutin ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Untuk perawatan lubang jenis ini, mulanya lubang gigi dibersihkan dari sisa-sisa makanan dan kuman yang ada. Kemudian, langsung bisa ditambal dengan sekali kunjungan saja. Jika lubang yang telah sampai ke dentin, biasanya timbul keluhan berupa ngilu ketika minum ataupun ketika makan. Perawatannya adalah giginya harus segera ditambal secepat mungkin. Namun, proses penambalannya bisa hanya 1 kunjungan atau bisa juga harus melalui 2 kali kunjungan. Tambalan 1 kunjungan dilakukan jika lubang gigi mengenai sedikit dentin. Namun, jika lubang gigi telah merusak dentin bagian dalam, mau nggak mau harus dilakukan perawatan saraf gigi terlebih dahulu, atau disebut juga dengan nama pap capping, lalu dilanjutkan dengan penambalan gigi. Jika kuman pada lubang gigi telah sampai pulpa, apa yang terjadi? Ya, betul. Biasanya akan menimbulkan sakit parah secara tiba-tiba. Seandainya ini terjadi, pasti kamu takkan menyatakan lagi, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Stop. Kembali ke topik, oke? Yang pertama harus dilakukan untuk keadaan lubang gigi yang telah sampai pada pulpa adalah perawatan saluran akar. Perawatan ini bisa dilakukan 3-4 kali kunjungan. Caranya, pertama dibuat pintu masuk untuk menuju ke pulpa. Selanjutnya, pulpa ini akan dimatikan atau diangkat hingga saluran akar gigi menjadi bersih dari kuman penyebab sakit gigi. Setelah itu, saluran akar yang telah bersih ini diisi dengan bahan khusus untuk mencegah masuknya kuman di kemudian hari. Selanjutnya, lubang gigi di permukaan wajib direstorasi. Jika bagian gigi yang sehat masih banyak dan kuat, biasanya dilakukan restorasi dengan menambal permanen. Salah satunya adalah resin komposit. Bahan ini, selain kuat, juga mempunyai warna yang sama persis dengan warna gigi asli. Namun, jika struktur gigi yang tersisa tidak lagi kuat, maka dilakukan pemasangan crown atau juga disebut sebagai jaket gigi. Mengapa disebut sebagai crown atau jaket gigi? Ini tidak lain karena restorasinya menutupi seluruh bagian gigi. Seperti halnya mahkota yang menutupi kepala raja dan ratu, atau jaket yang menutupi seluruh tubuh kita. Kadangkala, ketika telah terjadi lubang gigi, si kuman dibiarin terus hidup hingga menembus email, menuju dentin, dilanjutkan ke pulpa, lalu tembus ke bawah akar gigi. Hal ini membuat kuman hidup nyaman di rongga yang terdapat di bawah akar gigi. Efeknya membuat bagian bawah gigi menjadi bengkak hingga menembus ke pipi karena adanya kumpulan pus ataupun nanah. Untuk keadaan ini, jika masih memungkinkan, akan dilakukan perawatan saluran akar. Namun, jika tidak memungkinkan, maka mau tak mau giginya harus dicabut. So, sudah tahu kan apa yang harus dilakukan terhadap gigi berlubangmu? Ya, perawatannya bukan ditambal ataupun dicabut. Namun, harus dicari tahu terlebih dahulu sedalam mana lubang giginya agar bisa ditentukan perawatan apa yang tepat. Jangan sampai ketika sakit gigi langsung minta dicabut ya. Kamu tidak mau kan jika gigimu jadi begini? Hehehe. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat.